Bolehkah rokaat pertama dan rokaat kedua selalu membaca surat yang sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada pertanyaan yang masuk. Bolehkah orang yang sholat membaca satu surat di dalam rokaat yang pertama, kemudian surat itu dibaca lagi di dalam rokaat yang kedua, dan itu terus berulang? Artinya bahwa setiap kali dia sholat selalu surat itu aja yang dibaca. Kulhu artinya surat Al-Ikhlas. Yang dibaca hanya surat Al-Ikhlas saja, atau mungkin yang dibaca surat Al-Falaq saja, atau yang dibaca mungkin surat Inna A'tainakal Kautsar saja. Bolehkah seperti itu? Padahal dia hafal surat-surat yang lainnya. Hafal dia, banyak hafalan Qur'annya, terutama surat-surat pendek. Tetapi setiap sholat yang dibaca suratnya itu saja, itu terus. Dan tidak hanya dibaca rokaat pertama, tetapi rokaat pertama dibaca, rokaat kedua juga dibaca. Mohon jawabannya. Langsung saja kita jawab bahwa boleh. Boleh, mengapa? Mari kita baca ibaratnya. Qira'atus surati ba'da suratil fatihati fi raqatil ula wa thaniyati sunnatun. Qira'atus surati bermula membaca surat ba'da suratil fatihati di dalam surat Al-Fatihah. Fi raqatil ula di dalam rakaat yang pertama, wa thaniyati dan di dalam rakaat yang kedua, sunnatun yaitu sunnah. Jadi membaca surat itu hukumnya sunnah, ya kan? Kan yang wajib membaca Al-Fatihah. Sedangkan doa istiftah atau iftitah dan membaca surat yang lain itu hukumnya sunnah. Walaysat biwajibatin dan tidaklah membaca surat itu wajib inda Syafi'iyati menurut madhab Syafi'iyah. Fa'ilam yaqra' al-musalliyu suratan ba'dal fatihati sohat sholatuhu. Lalu jika tidak membaca al-musalliyu oleh orang yang sholat suratan pada satu surat pun ba'dal fatihati di dalam setelah surat al-fatihah, sohat maka sah sholatuhu oleh sholatnya dia musalli. Wa in qarrara suratan wahidatan dan jika mengulang-ulang oleh dia musalli suratan pada surat wahidatan yang satu surat saja, minal Qur'ani dari Al-Quran, fir raq'ataini di dalam dua rakaat, kiltaihima masing-masing dua rakaat itu jaza maka boleh. Jadi walaupun tidak membaca surat pun boleh. Kemudian membaca satu surat diulang-ulang juga boleh. Sah solatnya sah. Dasarnya apa? Dasarnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim serta hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sekarang mari kita baca matan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha yaitu telah mengirim oleh Nabi rajulan pada seorang laki-laki ala sariyatin atas suatu komandan peleton, barisan peleton tentara, kelompok tentara. Satu kompi mungkin begitu ya, satu regu tentara. Wa kana yaqra'u dan adalah oleh dia rajul, yaqra'u yaitu membaca oleh dia rajul li ashabihi untuk sahabat-sahabatnya fi sholatim di dalam salat mereka. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Lalu dia mengakhiri bacaannya biqul huwallahu ahad dengan membaca qul huwallahu ahad. Setiap dia kali sholat selalu mengakhiri bacaannya dengan surat Qul huwallahu ahad dengan surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u, lalu tatkala telah kembali oleh mereka ke kota Madinah, dzakaru, maka menyebutkan oleh mereka dzalika pada itu an-nabiyya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Coba tanyalah kalian kepadanya, untuk apa dia berbuat seperti itu? Fasa'aluhu,
Lalu bertanyalah oleh mereka para sahabat kepada rajul itu. Faqala, lalu berkata oleh dia rajul, li'annaha sifatur rahmani, karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu sifatur rahmani, yaitu sifatnya Allah Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan bermula saya uhibbu yaitu mencintai oleh saya, an aqra'a pada sekiranya membaca oleh saya biha pada surat Al-Ikhlas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabdalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, berikan kabar oleh kalian pada rajul itu, annallaha pada sesungguhnya Allah, yuhibbuhu yaitu mencintai oleh dia Allah kepada rajul itu, Allah mencintainya. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 3785 wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 813. Kemudian dasar dalil hadis berikutnya, warwa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 816 an Mu'adz bin Abdullah al-Juhanni radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Abdullah al-Juhanni radhiyallahu an, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seseorang, min Juhainata, dari Juhainah, akhbaro yaitu telah memberikan kabar oleh laki-laki itu kepadanya Mu'adz bin Abdullah al-Juhanni, annahu, bahwa sesungguhnya dia rajul sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u yaitu sedang membaca oleh Nabi, fi subhi, di dalam salat subuh, idza zulzilatil ardu ila akhirih, idza zulzilatil ardu pada surat idza zulzilatil ardu ila akhirih, ya, fi raq'ataini, di dalam 2 rakaat, qiltaihima, tiap-tiap 2 rakaat itu. Jadi Rasulullah SAW pernah membaca idza zulzilatil ardu pada salat subuh, rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Kemudian kata rajul itu mengatakan, fala adri anasiya Rasulullah SAW am qara'a dzalika amdan, aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa pada bacaan itu ataukah memang Rasulullah membaca itu amdan, dalam keadaan sengaja. Tetapi oleh para ulama memang Rasulullah SAW membacanya sengaja. Mengapa? Sebagai tasyri', pembuat syariat, bahwa membaca surat yang sama di dalam rakaat yang pertama setelah surat Al-Fatihah itu membaca surat, kemudian surat itu dibaca lagi di dalam rakaat yang kedua, dan setiap surat begitu itu enggak apa-apa. Lawang memang membaca surat sendiri itu hukumnya sunnah. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga menambah manfaat dan barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.